wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nar qala li ahlihim qutu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Ini sambungan ayat yang lalu tentang Nabi Musa alaihissalam sudah menikah dengan perempuan yang dibantu beliau saat apa Rashid? Saat apa Hakim? Pateh. Yang perempuan dibantu Nabi Isa. Nah, saat perempuannya dibantu Nabi Musa. Nabi Musa membantu saat perempuannya sedang sedang Nabi Musanya sedang perempuannya sedang Padle perempuannya sedang apa? Nyari. Iya, meminumi hewan ternak. Nah, dibantu Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Musa menikah dengan perempuan ini dengan mahar jasa. Jasanya apa? Nabi Musa ya menokan kebun kurang lebih 8 tahun syaratnya. Nah, syaratnya 8 tahun. Bila hendak 10 tahun ujar babinannya ya silahkan. Cuma ada riwayat yang menyebutkan Nabi Musa berkebunnya 20 tahun. Nah, itu dilebihi. Ada riwayat yang mendahkan kayak itu. Jadi sudah tuntung lah, hanya sudah kawin gitu. Falamma qada Musa al-ajala. Saat Nabi Musa sudah menyelesaikan, sudah tuntung dengan mahar tadi, perjanjian tadi. Wasara bi ahlihi. Lalu Nabi Musa pas waktu itu lagi berangkat bersama keluarga beliau. Berarti ini sama istri. Qalu kana Musa qad ishtaqa ila biladihi wa ahlihi fa'azama ala ziyaratihim fi khufyatin min fir'aun wa qaumi. Fatahammala bi ahlihi wa ma kana min al-ghanam allati wahabaha lahu sihrun. Fasalaka bihim fi lailatin mutirah muzlimah baridah fanazala manzilan. Jadi kisahnya Nabi Musa ini sudah kawin. Nabi Musa ini kaganangan apa? Kampung kelahiran Sidin, yaitu di Mesir. Kan Sidin ini berdiam di Imbah pas kawin itu nah. Berdiam Ihsan. Nabi Musa ini nah pas kawin Sidin di mana berdiam? Iya, berdiam di Madian. Sidin keganangan hendak bawa beli ke Mesir. Dan akhirnya Sidin tulak kan tuh, bawa beli ke Mesir. Karena apa? Ishtaqa ila biladi. Keganangan lawan kampung Sidin. Gitu. Nah, cuma Nabi Musa ini hendak menyelamatkan keluarga secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena masih berbahaya kalau kita tertangkap buhan prajurit Firaun. Sudah, dan membawa keluarga istri yang jelas. Lalu ada jumbo kambing. Kambing ini apa namanya, hadiah dari apa nih, keluarga bini lah itu. Entah ipar atau mertua. Cuma di jalan fasalaka bihim, di jalan ini Nabi Musa bertemu apa di jalan tengah. Apa yang terjadi?
fi lailatin mutirah. Soalnya pas di jalannya, pas di jalannya kan malam nih. Pas lagi malam, saat sedang dalam perjalanan waktu malam, ternyata mutirah, hujan mudlimah, kadang baridah dingin. Karena zala manzilan. Lalu beserta bayi dulu. Beserta bayi apa? Kenapa? Anasa min janibit turi naro. Kira-kira saukina kan boleh misalnya mulai dari Martapura kendaraan soalnya pas di jalan kan jas hujan berbawa lampu kendaraannya mati, jas hujan membawa lampu kendaraan mati lah. Lagi di jalan hujan labat benar, kira-kira bisa stop atau kadang? Bisa stop atau? Nah, Nabi Musa kayak dia bisa stop. Dan lagi kadap, ya memang dulu kan ada listrik lagi. Kadap. Ternyata dari jauh anasa min janibit turi naro. Nabi Musa melihat di gunung kan ada kayak cahaya. Nah, kan bilanya malam mulai jauh, misalnya mati lampu nih, desamanya mati lampu. Sekalinya di swadaya tani itu pindah di lampu tarang benar. Asal lampunya tinggi aja mulai jauh kelihatan ada tahalang bangunan. Lalu kayak apa? Lalu ujar Nabi Musa, faqala li ahlihim quthu inni anastu naro hatta jabu ilaiha. Nabi Musa kan ada yang di sini aja, ada yang bini, ada yang di sini dulu lah. Kalau Nabi Musa lah, di sini ada disebutkan lagi lah, apakah sini sudah banyak atau belum? Di sini mah di dalam urut presiden, jelas istri, ada yang di sini, apakah mengambilkan api di situ? Lalu datang Nabi Musa melihat api dari sebuah barak. Biasanya apa gerang apinya? Satu, supaya terang. Yang kedua, menghangatkan badan. Kan jadi pelem-pelem dengan pelem bahari. Malam itu bola api unggun supaya kada dingin. Namun ini kan hari hujan bilanya kau bersinggah di penginapan, bersinggah lo, bersinggah di hotel, bersinggah di rumah keluarga, singgah. Wah, ini kan kayak dahulu. Lalu Nabi Musa mendatangi situ. La'alli atikum minha bi khair. Nah, ujar Nabi Musa, mudah-mudahan aku akan membawa berita baik, maksudnya apinya kalau dibawa supaya kita ada kedinginan. Ya yuhajar. Dingin lah. Kira-kira itu. Lalu didatangi Nabi Musa, api ini. Au jadwatin minan nar. La'allakum tastarun ay tastadfi'una biha minal bar. Jadi Nabi Musa, ya sedikitlah kau bawakan api supaya kau menghangatkan badan. Nah itu. Iya. Falamma ataha. Nah, lalu Nabi Musa mendatangi. Ternyata pas sudah sampai di situ, sampai tujuan nih per api. Apa yang terjadi? Falamma ataha. Sofi baca Sofi. Ayat 30. Artinya aja langsung. Tepatlah ayat 30 artinya. Ini nyari. Apa yang gimitnya? Nyari. Orang-orang nyari bang. Maka ketika sampai ke ya nyari kalau sopi lah, nggak lagi nyarinya lagi harus takut salah.
Ya baca. Terus dia ngajarinnya kegiatan. Iya, sudah. Tuhan seluruh alam. Falamma ataha nudiya min syatil wadil aiman. Jadi pas Nabi Musa sudah berapi itu sekalinya jadi ini gunung lah. Gunung. Ini gunung lah. Di bawah gunung tuh adanya lereng. Nah, lembah itu ini gunung. Antara gunung itu lembah. Apa aja beda lawan lereng. Lereng itu kayak di gunung, di ujung tuh lereng gunung. Bisa aja lah apa ngarannya nih? Lereng gunung itu sampai kaki gunung, ya modal itu lah, tuanya di bawahnya. Nah, Nabi Musa ini mendatangi apinya tadi di bawah gunung, di gunung tapi bagian bawah. Nah, pas sampai di situ, fi syatil wadil aiman sebelah kanan lah itu. Fil buq'atil mubarakah. Fil buq'atil mubarakah ini tempat berkah. Apa yang terjadi? Ayya Musa Inni anallahu rabbul alamin. Sekalinya ada suara. Apa suaranya? Inni anallah, aku adalah Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Pertanyaannya, apakah Allah Ta'ala begana di higa gunung itu? Ya ada. Allah Ta'ala ada di situ. Bapak Allah Ta'ala kayak apa? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada perumpamaannya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala kada kayak makhluk. Kalau kita bertempat, kita hari ini lagi duduk di aula bertempat nih. Nah Allah Ta'ala ada kayak itu. Berarti suara ini Bang ya Pak? Ya suara panggilan aja. Allah Ta'ala ada di situ. Ayya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin. Aku adalah Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sungguh aku adalah Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ibaratnya kayak hadisnya Nabi Musa. Nah, lalu apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa an alqi asaq. Ujar Allah Ta'ala, wa an alqi asaq. Ai allati fi yadika kama qarrarahu ala dzalika fi qouli ta'ala Amatil kabiyaminika. Jadi ujar Allah Ta'ala, lemparkanlah tongkatmu. Jadi Nabi Musa tuh berjalan membawa tongkat. Ini pada sini nah jangan muncul. Nah, jangan utar ada sini. Batisnya ada awal. Oh ada awal kah? Ini Pak patah. Oh iya. Nah, di sini aja batis. Maksudnya nyembah ujur situ, kenapa paling? Nah itu. Apa bunjur ya? Bakal masuk kendaraan. Oh iya. Berjalan kalau jalan. Oh. Sembahyang. Sembahyang duduk. Nah, lanjut lagi. Jadi pas Nabi Musa mendengar, langsung jar Allah Ta'ala timbai tongkat. Karena Nabi Musa tongkat. Timbai tongkat. Wa'an al-ki'asaq. Sudah.
Nabi timbai anunya tongkatnya. Pas Nabi timbai tongkatnya, ternyata apa? Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu wala mudbirau walam yaqib. Ternyata pas Nabi timbai ularnya tongkatnya tadi jadi ular. Ditimbai jadi ular. Dan nimbah jadi ular. Misalnya tongkatnya lah, misalnya tongkatnya. Biar Allah Ta'ala timbai tongkatnya, timbai Nabi Musa. Timbah ditimbai, tak langsung berubah jadi ular. Langsung. Dan ularnya menuju ke Nabi Musa. Apa ngarannya nih? Udah mah depan Nabi Musa. Nah, jadi imbah ditimbai, tongkatnya jadi ular, Nabi Musa langsung buka. Tahta zukana jan wala mudbira wala mi'aqib. Langsung buka. Mbah tongkat jadi ular. Sofi melihat ular, wanilah. Ikut Sofi. Sofi yang ikutnya. Jadi kisah Nabi Musa buka lah. Ditimbai, terkajut, buka. Lalu Nabi Musa dikiau, ya Musa akbil wala takhaf innaka minal aminin. Tenang aja, harus ketakutan. Aman aja tuh. Itu sebutnya sudah. Bah tuh apa lagi? Usluk yadaka fi jaybika. Ya Allah Ta'ala, masukkan tanganmu fi jaybika dalam apa ya? Jaybika ini secara arti kantong, Bang. Tapi ada juga artinya nih, leher baju. Ini dibuat entah di sini atau dalam sini. Nah, pas dibuat dikeluarkan jadi bercahaya. Tangannya nah jadi bercahaya. Takhruj bayda, apa ngarannya nih? Bercahaya putih, cahaya putih min ghairi su'in. Lain cacat, watmum ilaika janahaka. Dan watmum ini model kayak ini nah, dekat ini dekatlah tanganmu. Watmum ilaika janahaka minar rahb. Bilanya takutan dekap karena tanganmu kan. Nah, fadzanika burhanani min rabbik ila fir'auna wa malai. Ya Allah Ta'ala, ini adalah burhanan. Burhanan itu apa? Dua mukjizat. Jadi mukjizat Nabi Musa, satu, kalau maulah tongkat jadi ular, lalu yang kedua tangan bercahaya putih. Ujar Allah Ta'ala, datangi Fir'aun wa malaihi, dan mengikutnya, pasukannya, kelompoknya. Innahum kanu qauman fasikin. Karena Fir'aun dan kaumnya ini adalah umat yang fasikin. Nah, fasik di sini maksudnya kharijina an taatillah, keluar dari ketaatan Allah. Sudah siap Nabi Musa ingin. Ini berarti Nabi Musa sudah dapat tugas untuk mendatangi Firaun. Kayak Usop misalnya disuruh, "Sok, ambil sound system ke MTS." Wah, lalu datang Usop ngambil sound system. Sobe ambil ambal di kamar, diambil Sobe ambal. Pate angkat baras di dapur, para kawa pati mangkat. Oh, berbana ya Pate. Nah, itu kayak Nabi Musa. Nah, tapi sebelum tulak Nabi Musa ini merasa kada nyaman. Kenapa nah? Kan Nabi Musa di sini dapat perintah mendatangi Fir'aun dengan bekal kawamulah tongkat jadi ular, lalu tangan bercahaya putih. Tapi Nabi Musa merasa kada nyaman, merasa kurang pede. Kira-kira nah Padle, apa penyebabnya?
Nabi Musa ini nah pas disuruh Allah Subhanahu wa taala berbalik ke Mesir, rasa kada nyaman, rasa kurang pede, rasa ya gitu nah. Rasa ada plong lagi. Kira-kira apa penyebabnya Padlina? Ihsan kira-kira apa Ihsan? Sopi, Rashid, Hakim. Saya mengarang siapa? Hah? Ihsan juga. Lain kakak lo. Nah Ihsan, kira-kira apa nah Nabi Musa jadi kada nyaman berbalik ke Mesir? Sama Dharma. Kira-kira apa Dharma? Nabi Musa ini rasa kada nyaman. Kira-kira aja mau beli ke Firaun. Itu takutan. Nyambat? Kira-kira Pak? Tadi aja mau nyambat dah. Apa Ihsan? Apa tadi? Takutan apa? Takutan dibunuh. Itulah itu punya ayatnya. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun. Ulun Allah Ta'ala semalam ada terbunuh orang pas menampar kan mati. Nah, fa'akhafu ayyaqtulun, dan aku khawatir mereka akan membunuhku karena kasus yang dulu pernah Nabi Musa lakukan. Gaya ya Nabi Musa itu. Lalu apa ujar Nabi Musa lagi? Wa akhi Harunu huwa absahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid ayyusaddiquni. Lalu Nabi Musa request lan Allah Ta'ala. Apa ujar Nabi Musa? Ya Allah, ini ding sana ulun. Kayak patih juga. Wahai Usop, ini ding sana ulun Padli. Ustaz, jar patih. Ini ding sana ulun Padli. Atau jar Hakim. Ustaz, ini ding sana ulun Rashid. Jar Rashid. Ustaz, ini ding sana ulun Hakim nomor itu. Jar Padli. Ustaz, ini ding sana ulun Patih. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan, dan di sana ulun si Harun ini afsahu minni lisanan, lebih fasih. Jadi Nabi Musa ini hendak minta pendukung, pembantu yang mengawani sidin berdakwah lawan Fir'aun. Makanya minta bantuan Nabi Harun alaihissalam. Ibarat tuh Nabi Harun ini kayak telancar pandir. Nah, absahuminnya. Farsilhu ma'ya rid ayyusaddiquni. Jadi harapan Nabi Musa, si Harun ini bisa menjadi penguat. Misalnya jadi Musa, jangan menyekutukan Allah. Nah, Nabi Harun nambahin, ya bujur jangan menyekutukan Allah Ta'ala, rugi benar namun menyekutukan Allah Ta'ala. Nah itu nambahin. Rid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Aku takut, aku khawatir mereka ayyukadzibun, mendustakan aku. Ini Nabi Musa ini kurang serk nih, kurang siap ketika disuruh. Kenapa? Sidin gair kalau bina dibunuh jual itu lawan pengaruhnya nih merasa kalau Sidin yang bapak biar kurang siap, maka minta bantuan Nabi Harun alaihissalam. Lalu apa sambungannya? Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma. Ujar Allah Ta'ala bahasa nyamannya ya Bapak. Ya artinya kan Nabi Harun akan menjadi asistenmu wahai Musa. Oh ya, ini disetujui.
Lalu Jalla ta'ala fala yasilu ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Bahasa nyamannya itu menurut ini nah. Jalla ta'ala yang tenang aja, pokoknya tulak aja, aman aja, nah itu. Dan bukan kami ada aja sudah mukjizat, tulak aja itu. Jadi misalnya kita selalu kan takutan kalau beda dibunuh, tapi apa macam-macam. Nah pas request Nabi Harun jadi asisten Sidin dikabulkan dan Allah menguatkan tenang aja itu, aman aja kau aja tulak ke Mesir. Sudah akhirnya Nabi Musa siap, siap dah, siap. Nah selain yang ini juga Nabi Musa ini ada rasa kada nyaman untuk kembali ke Mesir. Kenapa? Nah, karena Nabi Musa mulai halus sampai ganal diam di Mesir, diasuh di kerajaan. Lalu di kerajaan itu banyak dapat privilege, banyak dapat keuntungan, banyak dapat fasilitas, banyak dapat layanan. Sidin berbalik ke Mesir memadahi Firaun ini, kan Sidin sudah temakan jasa bahasanya, sudah temakan jasa memadahi Firaun pulang. Nah rasa ngalih itu ujian lain yang dirasakan Nabi Musa selain Sidin takutan, rasa kada nyaman. Pahamlah sopi temakan jasa, temakan jasa, paham? Belum paham? Irfan paham lah temakan jasa ya. Contohnya aja langsung nah. Apa? Hutang budi ya. Hutang budi misalnya contohnya apa misalnya? Contoh di sini lah misalnya. Ya gugur, tolongnya ya bujur. Kalau bujur lah dia, misalnya gugur, ada orang menolongi, ya lalu, hah? Ya pak, tunjuki makan, lalu apa lagi? Nah, menyambungkan contoh Irfan lah, misalnya lah Irfan mau kendaraan, sakanya masih kendaraan tuh gugur, entah rem kajut atau ada oli tumpah, gugur itu. Lalu ada orang menolongi, sudah mbak menolongi, orangnya duduk, sudahlah, anggap duduk lah itu. Depan ambil menjadi kendaraan, juragan awak itu. Soalnya betul datang orang tuh, maling ya, mama maling tadi ya. Sakanya menolongi Irfan tadi maling. Nah, secara manusiawi Irfan ini kada mungkin secara langsung itu malingnya. Kenapa? Temakan jasa ditolongi. Ya bisa jadi kan apa ngaranya nih Irfan akhirnya memadahi itu malingnya. Cuma maksudnya kada mungkin langsung malingnya mungkin maling baju apa ya? Baju apa? Baju hirang selawar biru. Nah Irfan tuh kada mungkin langsung memadahi, pasti memikirkan dulu. Padakan atau kada itu. Kada langsung. Walaupun kayaknya akhirnya memadahi atau akhirnya kada memadahi juga, entah memadahi atau kada memadahi, pasti masih terpikir karena tadi sudah dibantu. Itu yang sederhana teman jasa. Nabi Musa bang, Nabi Musa malah banyak teman jasanya menghalus sampai lebih ganal. Sudah, singkat kisah Nabi Musa akhirnya berangkat mendatangi Firaun sampai ke Mesir. Falamma ja'ahum Musa biayatina. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinat qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Yukhbiru ta'ala an maji Musa wa Harun ila Fir'aun wa malaihi wa yardi ma atahum Allahu minal mu'jizat al-bahirah wa dilala al-qahirah ala sidqihima. Jadi ketika Nabi Musa sampai ke Mesir,
sudah ketemu Firaun dan Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya. Mukjizat Nabi Musa tadi apa? Rasyid. Mukjizat Nabi Musa tadi bisa apa? Ada 2. Nah, apa? Tahu. Hakim, mukjizat Nabi Musa tadi ada 2 apa-apa? Ada tahu? Soalnya mukjizat Nabi Musa ada 2 tadi. Nah, apa? Tadi yang kita jelaskan tadi. Ihsan. Mukjizat Nabi Musa apa? Tadi yang dapat yang sidin pas di Kiau di gunung. Pateh. Mukjizat Nabi Musa apa? Tadi yang Padle. Mukjizat Nabi Musa apa? Ada tahu? Hah? Membawa api. Paris kan ngarannya? Ya, nah Paris apa Paris? Ya, merubah tongkat jadi ular. Satu, subjeknya lagi. Apa? Ya, tangan bercahaya. Sudah ingat lah Rasid lah. Apa tadi mau mukjizat Nabi Musa? Ya, tongkat jadi ular. Syutingnya iya, tangan bercahaya. Itu. Nah, lalu Nabi Musa tampaikan ke Firaun. Sudah. Ternyata apa jawaban Firaun lawan prajuritnya, bukan pejabatnya? Jawaban Firaun apa? Qalu ma hadza illa sihrun muftara. Ini nih hanya sihir yang diulah-ulah aja. Jangan percaya. Ini diulah aja tuh. Wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, dan kami belum pernah mendengar tahu ini kisah orang tua kami Bahari, Kai kami Bahari, Dato kami Bahari. Kalian pernah mendengar kisah ini? Karena percaya. Karena fungsi mukjizat itu gasan apa? Fungsi mukjizat ini gasan membujurkan, membuktikan ini bujuran Nabi. Nah. Kenapa nah? Mukjizat Nabi Musa kawam maulah tongkat jadi ular. Kira-kira padil nah. Kira-kira nah. Kenapa? Jadi Nabi Musa dapat mukjizat kawam maulah tongkat jadi ular.